sekali lagi keadilan harus tegak di negeri kita. Dan ini berlaku untuk semua. Kami juga tentu menunggu hasil investigasi yang dijalankan oleh Polri terhadap jajarannya. Dan sekaligus juga menghimbau kepada siapapun untuk benar-benar kita menghormati dan mematuhi segala hukum, aturan yang berlaku di negeri kita. Mari kita cegah berbagai tindakan yang anarkis, karena selain itu membahayakan, provokasi dalam sebuah kekacauan di lapangan bisa saja menimbulkan korban jiwa atau mengakibatkan luka, sekaligus kerusakan bahkan kehancuran. Terjadinya pembakaran, penjarahan di sejumlah lokasi, baik terhadap institusi maupun terhadap pribadi, ini juga harus bisa kita cegah. Dan sekali lagi, mari kita hormati aturan yang berlaku dan kita memberikan ruang kepada para penegak hukum juga untuk bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Ini negara kita sendiri, Partai Demokrat selalu melihat negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, marilah kita juga selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi, masukan, kritik, selagi itu memang konstruktif, disampaikan dengan cara-cara yang konstitusional, dan tetap menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian di antara kita. Saya rasa harus diberikan ruang seluas-luasnya. Sikap saling menghormati dan menghargai ini penting. Saya pada saat mendarat di Tiongkok kemarin, jadi saya kurang 24 jam begitu mendarat karena situasi menghendaki untuk kembali, langsung kembali. Tapi begitu mendarat di Tianjin, saya langsung menggelar, bisa dikatakan emergency meeting bersama seluruh jajaran Partai Demokrat. Bukan hanya di jajaran Dewan Pimpinan Pusat, tapi juga para ketua DPD di seluruh tanah air. Dan tentunya saya juga menyampaikan pesan-pesan serupa agar seluruh kader Partai Demokrat, termasuk khususnya para wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota, bisa bukan hanya menjaga diri, ingat menjaga lisan itu penting sekali, jangan menyakiti perasaan masyarakat. Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar, sensitif bagi masyarakat, janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat, dan tentunya itu juga tidak cukup. Kita harus terus menjadi rumah aspirasi yang membuka ruang dialog, mendengarkan masukan, harapan. Kalau ada yang mengekspresikan kemarahan atau emosinya, sabar dengarkan baik-baik. Ini rakyat kita sendiri, konstituen yang kita wakili. Kalau bukan karena rakyat yang kita wakili, tidak mungkin ada kita semua di sini. Tidak mungkin ada DPR atau DPRD yang seyogianya, sejatinya adalah rumah bagi suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, patut dan harus kita dengar baik-baik. Tentu disampaikan dengan cara yang baik. Lalu kami juga setelah ini akan melakukan kembali, bisa dikatakan pertemuan yang lebih intensif. Sekaligus saya juga berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman, seperti yang juga sudah diketahui, Pak SBY saat ini sudah tidak lagi aktif dalam day-to-day politics, tidak masuk ke ranah politik praktis sehari-hari, karena semua sudah diserahkan kepada kami yang ada di depan ini. Saya bersama dengan jajaran DPP dan kader-kader utama, ada Pak Teguh Rifki Harsha, ada Pak Muhammad Iftithar Sulaiman, selain tentunya Sekjen, Bendum, Kafrak, dan yang lain-lain. Dan sekaligus tugas-tugas sebagai Ketua MTP pun sebenarnya secara praktis
sudah dijalankan oleh Ketua Umum dan juga secara ex officio sebagai Wakil Ketua MTP. Namun demikian, khusus terkait dengan situasi terakhir ini, situasi nasional, beliau benar-benar menaruh perhatian khusus dan mengikutinya juga dengan cermat. Sehingga malam hari ini, kembalinya saya ke tanah air, kami juga sudah mengumpulkan para kader utama, para petinggi Partai Demokrat untuk membahas langkah-langkah terbaik ke depan. Yang pertama tentu, Ketua Fraksi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin para anggota DPR RI kami yang ada di Senayan juga sudah menyampaikan sikap secara tegas bahwa terkait dengan kritik termasuk desakan berbagai kalangan masyarakat agar ditunda atau dihentikan tunjangan yang dianggap kurang tepat dihadapkan dengan situasi saat ini, apalagi ada sejumlah anggota dewan yang mungkin mengungkapkannya secara kurang simpatik, kami dengan tegas mengatakan menolak. Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak karena sekali lagi suasana dan situasinya belum tepat. Itu paling tidak langkah awal yang beberapa hari yang lalu sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi, namun malam hari ini saya tegaskan kembali. Namun yang lain-lain tentu membutuhkan solusi yang perlu dipikirkan secara komprehensif karena urgensi dari situasi yang terjadi hari ini itu adalah kombinasi dari politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial. Dan banyak aspirasi masyarakat yang harus kami pahami dan kemudian carikan solusinya bersama. Kami juga tentu membangun hubungan dan komunikasi dengan partai-partai lainnya dan semangatnya tentu sekali lagi mencari solusi bersama. Pada akhirnya kita ingin negara kita kembali teduh, damai, karena hanya dengan itu kita bisa kembali fokus pada pembangunan. Mari hentikan segala bentuk pengerusakan, pembakaran terhadap fasilitas-fasilitas umum, apalagi kemudian ada korban jiwa di situ. Dan kalau terjadi kerusakan demi kerusakan, bukankah itu juga akan menyulitkan kita semuanya? Mari sama-sama kita jaga situasi yang kondusif. Saya mengajak dan telah menginstruksikan kepada segenap kader Demokrat untuk juga menjadi bagian dari solusi. Jangan menjadi masalah. Tidak ada yang sempurna, tapi kita selalu mengevaluasi diri dan selalu ingin berusaha menjadi yang lebih baik, termasuk menjadi wakil-wakil rakyat yang lebih baik. Itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Selebihnya sekali lagi kami mendukung penuh segala upaya kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin segera bisa menetralisir situasi dan dinamika. Kita buka ruang di diskusi, dialog, menghadirkan semua elemen bangsa, para tokoh dalam dialog yang terbuka, dan sekali lagi satu tujuan yaitu mencari solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Pada akhirnya kita menempatkan rakyat, kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Itu adalah tujuan kita berbangsa dan tujuan kita bernegara. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana konferensi persnya AHY Agus Harimurti Yudhoyono
Ketua Umum Partai Demokrat, teman-teman. Dan kali ini AHY menyoroti ya tentang bagaimana situasi negara saat ini, bagaimana AHY menyoroti tentang demo besar-besaran di Indonesia ya beberapa hari ke belakang ini. Sebagai ketua umum partai, AHY memperingatkan ya kader-kadernya yang ada di DPR maupun DPRD untuk tetap tenang ya, untuk tetap menjaga ya, ini ditekankan, menjaga sikap, menjaga mulut. Sebagai pejabat publik harus berhati-hati, jangan sampai menyakiti masyarakat, jangan sampai menyakiti rakyat, karena kalau rakyat sudah marah lain lagi ceritanya ya. Itulah kenapa AHY harus berbicara ini terhadap publik, teman-teman. Kemudian apa yang terjadi belakangan ini ya sungguh memprihatinkan ya. Kualitas pejabat-pejabat kita ada saja yang menyakiti masyarakat sehingga masyarakat marah, bergejolak, panas, sampai akhirnya demo yang anarkis ya. Kita tahu bahwa anarkis ini, teman-teman, selalu terjadi pada malam hari dan banyak yang menuding bahwa ini terjadi ada dalangnya ya, sehingga masyarakat perlu hati-hati ya, takutnya ada yang menunggangi. Dan inilah kenapa AHY harus memperingati hal-hal tersebut. AHY adalah sosok pemuda yang sangat luar biasa, ketua umum yang benar-benar mempunyai jiwa kesatria. Bagaimana menurut kalian?